Bagaimana hasil labnya? Apa tidak ada yang mengantar dari kerabat ibu? Nggak ada, cuma saya sendiri. Saya ada anak sih dokter, anak saya ada 2. Tapi mereka sibuk, maklumlah pengusaha. Saya pikir datang ke sini sendiri juga nggak apa-apa, kan cuma mendengarkan hasil lab. Saya sehat kok, seger. Jadi gimana hasilnya? Tapi menurut saya, ibu butuh mereka di saat memberitahukan soal diagnosa saya ini. Aduh dokter, udah deh, kasih tahu aja, nggak apa-apa. Saya sehat, bener deh. Bagaimana? Baik, kalau maunya ibu seperti itu. Berdasarkan hasil lab, ibu didiagnosa menderita kanker otak stadium 1. Enggak benar. Dokter nggak benar. Ini bohong kan dokter? Nggak mungkin saya kena kanker dokter. Dokter salah, dokter salah. Hasil lab juga salah. Mungkin aja ketukar kan? Bisa kan? Saya nggak percaya nih. Maaf Bu, ibu harus mengetahuinya. Maka dari itu kami berharap kerabat ibu datang kemari. Nggak bisa. Saya nggak mungkin kena sakit kanker. Saya rajin sholat kok. Saya selalu beramal. Nggak mungkin saya kena sakit. Dokter ini salah. Saya akan pindah cek ke rumah sakit lain. Rumah sakit ini nggak benar. Bu, hasil diagnosa nggak mungkin salah. Itu pasti benar. Dokter pasti salah. Sangat salah dokter. Tapi ibu, penyakit ibu harus diobati. Kalau tidak, akan semakin parah Bu. Nggak. Saya nggak percaya. Saya akan cek ke rumah sakit lain. Pasti hasilnya lebih bagus. Nggak mungkin kayak begini. Permisi. Gak mungkin. Ini pasti hasilnya salah. Gak. Aku harus telepon Yosi. Dokter kacau. Aduh. Mati lagi handphonenya. Yoga. Angkat dong Yoga. Susah banget sih anak-anak ditelepon. Ibu. Aku gak percaya dengan hasilnya. Gak. Hasilnya salah nih Bu. Dibilangnya saya sakit. Saya gak percaya kalau saya sakit. Iya, rumah sakit ini gak bener. Ini bohong semuanya. Bohong, pasti bohong. Enak aja, gak sakit. Gak boleh aku sakit. Barangan. Sepi banget. Ada taksi lewat. Jangan kamu. Berampok, cepat. Macam-macam lu. Saya semuanya. Ya sabar. Ya, aduh, astaga. Kenapa jadi begini sih? Anting. Ya, udah. Balik. Aduh. Ya Allah, Bu Indah. Astagfirullahaladzim, Bu. Bu, ayo Bu, saya bantuin Dewi. Bu, Ibu kenapa, Bu? Kenapa bisa jadi seperti ini? Gak usah, saya nggak perlu bantuan kamu. Bu, astagfirullahaladzim. Bu, ayo duduk dulu, Bu. Duduk dulu. Pelan-pelan, Bu. Bu, Ibu kenapa sih, Bu? Ibu kayaknya seperti habis dirampok. Gak usah peduliin saya. Udah sana pergi. Kenapa kamu muncul sih? Sana pergi. Bu, Ibu minum dulu aja sebaiknya. Gak usah, gak perlu. Sana. Ya udah. Kalau
Kalau ibu nggak mau minum, biar saya cari taksi ya. Sebentar. Pak, tolong saya, Pak. Cepetan, Pak, cepetan. Ayo, Bu. Saya sudah mendapatkan taksi. Nggak usah, saya bilang kamu mendingan pergi. Udahlah pergi. Bu, saya sudah mendapatkan taksinya, biar saya antar pulang ya. Ya. Bapak, Pak, tolong Pak, Pak. Astagfirullahaladzim, Pak, tolong Pak. Ayo Pak. Ayo Pak. Mimina. Ya Allah, Bu Aisyah, Nyonya Indah kenapa? Bi, saya juga nggak tahu Bi, tapi saya udah nungguin di jalan kayak gini, udah ayo cepet. Mari Pak ke dalam ya. Lambat. Pasti mama nih yang menyuruh aku pulang. Capek ngertiin drama di rumah. Atau aku telepon pakai HP aku aja ya. Aisyah? Aku telepon dari telepon rumahnya. Mas Yoga nggak mau angkat. Tapi kenapa begitu pakai nomorku dia langsung angkat? Sebenarnya ada apa ini? Aisyah? Halo? Aisyah, kok diem? Mas, tadi aku telepon lewat rumah kamu. Kenapa kamu nggak angkat? Jadi tadi Aisyah yang nelfon. Berarti dia di rumah aku. Aisyah, kamu di rumah aku? Iya, Mas. Sekarang aku ada di rumah kamu. Aku habis anterin Bu Indah. Tadi dia habis kerampokan. Dan sekarang dia pingsan. Tolong ya kamu segera pulang. Aisyah, kamu tunggu situ ya. Aku langsung pulang sekarang. Kalau aku sampai tahu siapa yang ngelakuin ini, aku nggak akan kasih ampun. Orang ajar. Mas, aku cuma mau kasih tahu sama kamu. Jangan setelah terjadi sesuatu, kamu baru menyesali itu semua. Maksud kamu? Sepertinya Bu Indah sedang kesepian, Mas. Kalian terlalu sibuk dengan urusan masing-masing. Ya, Berkali-kali aku telepon kamu lewat telepon rumah. Kenapa
kenapa gak kamu angkat, Mas? Apa kamu pikir karena telepon itu dari mama kamu, terus lalu kamu gak angkat karena kamu gak mau diganggu sama mama kamu? Ya, kamu bener, Aisyah. Aku juga lagi malas aja ngobrol sama mama. Mungkin lebih tepatnya aku lagi marah. Aku lagi marah sama keadaan. Karena keadaan aku jadi nggak bisa sama wanita yang aku cintai. Nggak bisa sama kamu. Nah, sekarang aku hidup penuh dengan kepahitan. Sementara kamu udah hidup bahagia sama laki-laki lain. Mas, semua itu butuh proses. Apa kamu pikir aku bahagia sama orang lain itu gampang? Apa kamu pikir aku ngelupain kamu itu gampang? Semua itu butuh proses. Aku mau move on, Mas. Karena aku sadar sekarang dia adalah takdir aku. Itu terlalu berat buat aku. Kamu harus ikhlaskan itu, Mas. Kamu harus ikhlas. Karena jodoh, takdir, dan ajal seseorang udah ditakdirkan oleh Allah. Sekuat apapun kita berusaha melawan takdir, gak ada yang bisa ngalahin takdirnya, Mas. Aisyah, kamu doain aku ya. Semoga aku bisa ngelakuin semua itu. Mau apa lagi sih Aisyah ketemu Yoga di sini? Mudah-mudahan aja dia nggak sebut soal anak dari panti asuhan itu. Dasar perempuan gak tau malu. Masih aja ya lo deket-deketin suami orang. Sampai bela-belain datang ke rumah ini segala. Udah diam deh, Sasha. Lu nggak tahu apa, lu nggak usah ngasal nuduh. Emangnya ada apa? Palingan dia cuman kegatelan deketin kamu. Ya kan, Yoga? Sekali lagi ya. Aisyah bukan orang yang seperti itu. Udahlah, Mas. Gak apa-apa kok. Maaf, saya harus pergi. Bagus. Pergi sana lo. Lo udah gak diterima di sini. Pergi. Gak. Ya kamu hargain aku lah sebagai istri kamu. Aku tuh kesel kalau ngeliat kamu terus-terusan ketemu sama Aisyah. Dia kan gak punya suami, Yoga. Ngapain sih dia masih aja gangguin kamu? Apa sih, Syah? Aisyah kesini nganterin mama pulang. Mama tuh habis dirampok tadi, tahu nggak? Aisyah juga bilang mama kayaknya lagi sakit. Udahlah, gue capek ngomong sama lo. Serah deh lu mau nilai apa. Yang pasti Aisyah bukan cewek seperti itu. Terus aja kamu belain dia. Seakan-akan dia tuh perempuan paling suci di dunia ini ya. Asal kamu tahu dia tuh bukan istri kamu lagi. Bukan, Yoga. Cukup, 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 cukup. Ribut, 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 ribut terus kalian nih. Sampai mama mati ya, terus aja ribut. Mati apa sih, Mah? Kamu ngomong apa sih? Apa mati-mati apa? Mama sakit? Enggak, mama nggak sakit. Lebih baik sekarang semua keluar. Keluar dari sini. Keluar dari kamar mama. Keluar. Keluar. Kamu keluar. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah? Kamu dari mana? Kok baru pulang sekarang sih? Aku dari tadi loh pulang dari kantor. Maafin aku, Mas. Aku habis nolongin Bu Indah, tadi dia kerampokan di jalanan.
perampok. Kamu gak marah kan aku ke rumah itu lagi? Karena tadi benar-benar darurat dan dadakan banget, Mas. Dia benar-benar gak bisa pulang sendiri. Ya nggak apa-apa kok. Apa yang kamu lakukan itu benar. Ya menolong sama itu kan kewajiban. Terima kasih ya, Mas. Ya Allah, betapa baiknya suamiku. Semoga suatu hari nanti aku akan benar-benar mencintai dia dengan sepenuh hatiku. Yaudah, ayo kita masuk. Ma, aku mau cerita sama Mama masalah Mas Wahyu. Mama tahu nggak sih, Ma? Sekarang itu Mas Wahyu udah mulai nggak jujur sama aku, Ma. Mama kenapa kok? Kok mukanya sedih banget? Yosi, kamu mau tahu nggak? Dokter bilang apa tentang penyakit Mama? Dokter bilang Mama kena kanker stadium 1, Yosi. Tapi Mama yakin sekali. Dokter itu salah, iya kan? Gak mungkin. Orang baik seperti Mama, rajin sholat, beramal. Masa Mama kena penyakit? Mama gak percaya itu. Mama yakin hasilnya juga salah. Mama yakin sekali salah. Kayaknya Mama mesti periksa ke rumah sakit lain. Rumah sakit yang lebih baik. Kalau perlu ke luar negeri. Mama akan check up. Mama masih gak ngerasa juga ya? Ini tuh azab, Ma. Mama udah jahat sama Aisyah. Ini tuh azabnya. Ditambah lagi sumpah pocong Mama. Yosi! Apa sih kamu nih? Kamu bikin kepala Mama semakin pusing. Kalau begini lebih baik kamu pergi aja. Tapi Ma, pergi, gak usah nemenin Mama. Gak percaya kalau aku sakit. Gak ada yang percaya kalau aku sakit. Aku juga gak percaya. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa hamba-Mu ini ya Allah. Apakah benar aku sakit ya Allah? Lindungilah hamba-Mu ini ya Allah. Aku gak boleh kayak gini. Aku gak boleh kelihatan lemah. Azab. Gak mungkin aku kena azab. Kemarin aja Aisyah sudah nolong aku. Tapi kalau melihat dari wajahnya Aisyah, kayaknya Aisyah gembira banget ngeliat aku menderita dan sakit. Kalau ngebayangin muka Aisyah dan menyebut namanya, rasanya darah naik banget, bikin emosi. Aku harus bikin anaknya Aisyah menderita. Ya, si Pelangi. Kalau Pelangi menderita, otomatis Aisyah pasti akan susah dan menderita juga. Ya, ide yang bagus. Joni, ada tugas buat kamu. Kamu harus bikin anak Aisyah menderita. Ingat si Pelangi, anaknya Aisyah? Siap, Bos. Tapi jangan lupa, uang muka dulu. Lagi bokeh nih, Bos. Aduh Joni, urusan itu tenang aja. Saya sulap langsung. Kamu hilang tuh yang namanya miskin dan kismin. Ya, yang penting kamu tidak boleh gagal. Kamu harus menjalankan tugas yang saya berikan. Oke? Oke, baik, Bos. Ingat Joni, nggak ada kata gagal, ya. Iya, Bu. Mbak, saya nitip Pelangi dulu ya. Saya mau ngajarin ngaji dulu. Baik, Bu. Yuk, kita belajar ngaji ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Kebetulan banget anaknya Aisyah lagi sama pembantunya. Ini kesempatan aku untuk mengambilnya. Tunggu Bunda Aisyahnya ngajar ngaji dulu ya. Nah gitu dong, baru anak pinter. Permisi Mbak. Iya Mas. Saya mau nanyakan alamat. Apakah Mbak tahu alamat ini? Astagfirullahaladzim, Pelangi! Ya Allah, tolong! Tolong, ada penculik! Tolong! Ibu! Pelangi, Bu! Pelangi diculik, Bu! Apa? Pelangi diculik? Iya, Bu. Astagfirullahaladzim, diculik gimana sih maksud kamu? Maaf Bu, tadi kan saya lagi gendong Pelangi di bawah. Terus ada orang nanya alamat sama saya. Tapi tahu-tahu Pelangi dibawa kabur Bu. Terus gimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya orangnya masih muda. Terus pakai kemeja, pakai celana jeans. Astagfirullahaladzim. Dia bawa mobil. Mobilnya warna silver, Bu. Ya Allah, ciri-ciri orang itu seperti orang yang disuruh Bu Indah waktu itu culik Pelangi. Iya, aku harus kejar orang itu, dia pasti belum jauh. Aduh, berisik banget sih. Bisa diem nggak sini, baik? Pak, jalan Pak. Jalan. Bu, kejar pakai mobil Pelangi aja, Bu. Cepet, Bu. Pak, tolong Pak. Mau iso, Pak. Ya, Pak. Pak. Pak, ayo Pak, cepetan Pak. Ya Bu, ya Bu. Pelangi saya. Halo, Van. Pelangi. Pelangi kenapa, Aisyah? Pelangi diculik, Van. Astagfirullahaladzim. Diculik? Pelangi diculik, Van. Dan sekarang aku lagi kejar orang itu sama Pak supir panti. Siapa yang melakukan itu, Aisyah? Aku nggak tahu, Van. Tapi kayaknya itu orang yang waktu itu culik Pelangi. Berarti orang itu suruhan Tante Indah. Van, gimana Pelangi, Van? Aisyah, aku kesana sekarang ya. Kamu kabarin aku ya. Assalamualaikum. Pak, ayo Pak, cepetan Pak, cepetan. Ya Bu, ini kita lagi kejar Bu. Ayo Pak, cepet Pak, itu mobilnya Pak. Kita kejar Bu. Ayo cepetan. Aduh. Astagfirullahaladzim. Pak, kenapa berhenti Pak? Ayo cepetan, itu mobilnya di depan. Ada mobil parkir Bu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ayo Bu. Ya Allah, jangan biarkan anak hamba celaka ya Allah, lindungilah dia. Lindungilah anak hamba ya Allah, kembalikan dia pada pelukan hamba. Mana ya? Untung mereka nggak berhasil ngejar gue. Gue harus umpetin dari mana ya bayinya? Kayaknya daerah situ aman. Aisyah akan berhasil untuk nemuin bayinya. Dan gue akan dapat bonus besar dari Ibu Indah. Aduh, hanyut! Aduh, gimana nih? Gue harus cepet pergi dari sini. Kalau enggak, gue bakal ketangkap polisi. Aduh, karena gue yang hanyutin tuh bayi. Sepertinya kita kehilangan jejak Bu. Pak, itu mobilnya Pak. Pak, cepetan. Ya Bu.
Tapi ada bagusnya juga. Gue nggak usah buang-buang tenaga untuk lenyapin itu bayi. Gue harus cepet-cepet kabur dari sini. Stop! Pak, stop! Astagfirullahaladzim. Ada suara bayi. Pak, Bapak dengar suara bayi itu nggak, Pak? Enggak, Bu. Saya nggak dengar apa-apa, Bu. Tadi saya dengar suara bayi, Pak. Di sekitar sini. Ya Allah, Tinus itu. Ya Allah, jangan-jangan Pelangi ada di sana, Pak. Pelangi! 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 Astagfirullahaladzim! Pelangi! Pelangi! Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Pelangi. Pelangi bertahan saya. Ya tolong. Tolong bayi saya. Pelangi. Pelangi dia bertahan saya. Tolong. Pak, tolong bayi saya. Pak, tolong bayi saya. Untung gue berhasil kabur. Kalau enggak gue bisa ketahuan. Oh iya, gue harus telepon Bu Indah. Kalau gue udah berhasil menyingkirkan bayi itu. Halo Bu. Bu, tugas telah selesai. Dan bayi itu jatuh ke sungai. Hah? Jadi bayi itu jatuh ke sungai? Keren banget. Luar biasa, berita yang sangat menggembirakan buat saya. Kerja kamu bagus sekali. Biarkan bayi itu hanyut sampai ibunya tidak mungkin ketemu sama anaknya. Oke Joni, good. Aisyah, siapa bilang kamu tidak bisa menderita? Kamu akan menderita selamanya. Anak kamu hanyut. Pernikahan gue sama Sasha emang terasa hampa. Padahal gue udah ambil keputusan untuk nikahin dia. Aisyah sendiri bahkan selalu minta gue untuk bahagiain Sasha. Gue kayaknya harus mulai ubah sikap. Yaudah, sekarang gue ajak Sasha makan siang deh. Halo? Syah, lu di mana? Aku sebenarnya sih gue pengen nongkrong dan have fun sama Devi. Tapi masa gue bilang gitu? Aku lagi di jalan nih Yoga. Aku mau ke supermarket, mau belanja keperluan rumah. Oh, kita kan udah lama gak makan siang bareng. Mau makan siang bareng nggak? Ah, makan siang bareng sekarang? Oke, di mana? Yaudah, mau deket kantor aja. Mau bintang di Cafe Red Club ya. Oke, aku langsung ke sana sekarang ya. Yaudah. Tumben banget juga ngajakin makan. Aku harus kasih tau Mama. Iya sayang, ada apa? Ma, Yoga ngajak aku makan siang. Apa? Kamu diajak makan siang sama Yoga? Iya, Ma. Wow, ini bagus banget. Dengar Sasha ya. Ini kesempatan jangan sampai terlewatkan. Kamu harus bisa bermanis-manis sama Yoga, ya. Dan perlahan-lahan kamu harus bisa merayu Yoga supaya Yoga alihin semua hartanya ke kamu.
Jangan lupa loh sama semua pesan-pesan mama. Jangan sampai kamu lupa. Ingat, kesempatan itu cuma sekali. Oke sayang? Beres, Ma. Aku nyetir dulu ya. Oke sayang. Dah. Dadah. Bagus. Sekarang saatnya beraksi. Sasha merayu Yoga supaya Yoga percaya lalu mengalihkan semua hartanya ke Sasha. Dan aku tinggal menikmatinya. Untung sempat shopping-shopping dulu, ada baju baru, sepatu baru. Seneng banget ya ampun. Sasha. Ya, kamu ngapain di sini? Dimanapun kamu berada, aku akan muncul, Sasha. Kamu gak usah ganggu aku lagi deh, kamu pergi dari sini. Sasha, kok kamu kayak gitu sih? Ngapain sih megang-megang? Sasha, kamu lupa, kamu punya utang budi sama aku loh. Kemarin aku gak bilang ke mertua kamu tentang hubungan kita. Ingat kan? Ingat kan? Kalau sampai aku bilang tentang hubungan kita ke mertua kamu, kamu dipecat jadi menantunya. Hendra, kamu sebenarnya mau apa sih? Aku sekarang udah jadi istrinya Yoga. Oh gitu. Di mana anak aku? Anak kamu udah meninggal. Bohong! Dra, waktu aku melahirkan aku pingsan. Dan waktu aku bangun aku tanya sama mamaku kemana anak aku. Dia bilang udah meninggal, Dra. Sekarang kita udah gak ada ikatan lagi. Ada. Ikatan apa? Dra, kalau kamu emang cinta, kamu gak akan ninggalin aku. Siapa yang ninggalin kamu? Itu gara-gara mama kamu yang ancam aku gak mau ketemu kamu. Sasha, kamu lupa sama cincin yang aku kasih ke kamu hari itu? Syah! Syah! Kamu jahat, Dra. Aku benci sama kamu. Syah, kamu jangan marah-marah sama aku dong. Aku lakuin semua itu cuma karena aku cinta sama kamu, Syah. Kamu mikir apa? Aku bukan tanggung jawab. Menikahlah dengan aku. Lupa aja Yoga. Enggak, aku nggak akan pernah menikah sama kamu. Kamu tuh miskin. Kalau aku nikah sama kamu, aku mau makan apa? Syah, uang itu bisa dicari. Aku janji, aku bakal jadi orang kaya banget buat kamu. Bisa mimpi deh. Syah. Ya udah. Kamu simpan dulu cincin ini. Kamu mikir-mikir dulu ya. Aku kasih kamu waktu. Oke? Udah Landra, itu kan udah di masa lalu. Sekarang kamu pergi aja. Aku gak akan pergi, Syah. Gak akan pergi kalau kamu gak transfer 100 juta di akun aku. Juta. Dra, kamu tuh udah gila ya? Hah? Kamu... Yoga nelpon lagi. Oh, suami kamu nih. Nggak apa-apa, angkat aja. Aku nggak ganggu kamu kok. Halo
Halo, Yoga, sayang. Syah, ini saya udah nyampe di mall ya. Kamu di mana? Ini sekarang aku lagi di kamar kecil. Nanti kita langsung ketemu di sana aja ya, oke? Oke. Suami kamu ada di sini sekarang. Jadi kamu mau gak transferin 100 juta di akun aku? Atau aku bilang aja ke suami kamu tentang hubungan kita? Enggak, kamu gak usah macem-macem deh. Sekarang kamu pergi dari sini. Oh, aku nggak akan pergi kalau kamu nggak transfer 100 juta di akun aku sekarang. Oke, aku akan transfer sekarang. Tuh, udah kekirim 100 juta. Itu baru Sasha aku. Udah pergi, cepetan Oh, pergi. iya. Ya Allah, Pelangi, nak tunggu mama, nak. Astagfirullahaladzim! Ya Bu! Bu, hati-hati Bu! Ibu, Bu! Pelangi, tunggu mama, Pelangi! Allah, Pelangi! Astagfirullahaladzim! Ya Allah! Pelangi! Alhamdulillah ya Allah, Pelangi. Bu, hati-hati Bu! Itu tuh kasih bayinya! Tolong! Mana anak saya ya? Ini Bu, anaknya alhamdulillah selamat Bu. Ya Allah sayang, maafin mama nak. Sayang maafin mama. Maafin mama ya sayang ya. Mama janji mama akan jagain kamu ya. Pak, ayo kita ke panti lagi. Pak, kasihan anak saya basah. Baik Bu, ayo Bu. Ayo tolong. Anaknya tolong. Ada ya? Itu si Yoga, suami kamu. Aku gak akan biarin kamu bermesra-mesra dengan suami kamu. Ya, makasih ya kamu udah ngajakin aku makan siang. Syah, sebenarnya gue cuma minta maaf. Selama ini gue udah cuek sama lo, kurang perhatian sama lo. Ya nggak apa-apa. Aku ngerti kok. Kenapa? Enggak apa-apa kok. Pelan-pelan. Syah, kenapa sih? Enggak kok, enggak kenapa-napa. Serius lu? Enggak apa-apa kok.
Bisa? Udah nggak usah, gak kita nggak usah makan di sini yuk, kita pindah aja ya. Pindah? Ini Makannya itu nggak enak. Tadi kamu lihat kan aku sampai enak. Kita pindah aja ya. sini aku bawa. Aku gak akan biarin kamu hidup tenang bersama laki-laki impian kamu itu, Syah. Karena aku mau kamu. Untung aja Yoga tadi nggak ngeliat Hendra. Sasha, dari mana lo? Pasti habis kelayapan lagi ya? Enggak, Yos. Tadi habis makan siang sama Yoga. Terus mana Yoganya? Balik ke kantor. Syah, gini ya, gue mau ngomong sama lo. Kenapa, Yos? Kok kayaknya serius banget? Syah, lo bisa gak sih ngurusin mama? Hah? Lo tuh menantunya di sini. Emangnya Mama Indah kenapa, Yos? Mama habis dari dokter. Dan dokter bilang kalau Mama kena kanker stadium 1. Kanker stadium 1? Iya, tapi Mama masih belum bisa percaya sama itu. Dan dia mau balik lagi buat periksa. Jadi aku mohon banget sama lo, tolong temenin Mama buat periksa lagi ya. Iya, Yos. Nanti aku temenin Mama untuk periksa ke dokter. Dan satu lagi, Mama nggak mau kalau Yoga tahu masalah ini. Karena dia yakin banget kalau dia nggak sakit. Lo ngerti kan? Oh, oke. Tenang aja, Yos. Tenang aja. Yoga, Mama Aisyah dan Dede Pelangi kemana? Hah? Dede Pelangi diambil orang. Dede Pelangi hilang. Yoga takut. Astagfirullahaladzim. Yoga tenang ya. Mama Aisyah dan Dede Pelangi pasti akan baik-baik saja ya. Udah jangan nangis. Ibu, Aisyah kemana Bu sebenarnya Bu? Saya telepon HP-nya nggak aktif Bu. Ya Nak Irfan, Nak Aisyah tadi mengejar mobil penculik itu. Ya Allah, lindungi Aisyah dan Pelangi ya Allah. Nah itu Mama. Mas. Aisyah, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Mas. Pelangi bagaimana? Hah? Kok kamu basah kuyup seperti ini sih? Pelangi tadi dibuang ke kali, Mas, sama yang nyulik. Dibuang ke kali? Astagfirullahaladzim. Kurang ajar. Aisyah, lebih baik ganti baju dulu. Sini bayinya, biar Ibu gendong dulu. Nggak usah. Biar saya aja yang gendong, saya takut Pelangi diculik lagi. Ya sudah, kamu pegang dia. Kamu ganti baju ya Nak, nanti kamu sakit. Saya sudah, Yoga di sini dulu ya Nak. Ayo, mari kita ke dalam semua. Yaudah, kamu ganti baju ya. Aisyah. Mas, aku bener-bener takut kehilangan Pelangi, Mas. Aku ngerti Aisyah. Aku juga merasakan hal yang sama. Syukurlah, Nak. Mama bisa bertemu lagi sama kamu. Mama bisa menemukan kamu, sayang. Ini gak bisa dibiarkan. Ini pasti ulah Tante Indah. Orang suruhan dia pasti yang melakukan ini. Ini gak bisa dibiarin. Aku akan bicara sama dia. Jangan, Mas. Kenapa jangan, Aisyah? Hah? Kenapa kamu biarin dia? Hah? Dia tega nyelakain kamu, tega nyelakain cucunya sendiri. Aku akan bicara sama dia. Mas, aku takut kalau kamu bicara sama Bu Indah nanti Bu Indah malah ngelakuin hal-hal lain sama Pelangi. Aisyah, kamu gak usah takut. Kita lapor polisi, ya? Kita akan lapor polisi. Mas, kita nggak bisa lapor polisi. Kita nggak punya bukti apa-apa. Aisyah, kamu tuh gimana sih? Hah? Gak ada bukti apa gimana? Hah?
Ini semua ulah dia. Dia tega mencelakai cucunya sendiri. Urusan Bu Indah biar aku nanti yang bicara. Aku udah capek banget, Mas. Pelangi juga mungkin lelah. Kita pulang aja ya. Ya udah. Kita pulang sekarang ya. Ayo. Yoga, ayo kita pulang. Aisyah, ayo. Mama, ya ampun Ma, Sasha baru dengar dari Yosi. Mama ada kemungkinan sakit kanker, Ma. Besok Sasha anterin untuk cek ke dokter ya, Ma. Tenang aja, Mama bukan sakit kanker, tapi Mama memang harus cek aja. Cuman itu kok, nggak usah khawatir. Ya udah, pokoknya intinya besok Sasha yang akan antar. Mama tenang aja ya, Ma ya. Kamu mau nganter? Terima kasih ya sayang. Aduh, kamu baik sekali. Sebenarnya males banget ke rumah sakit. Tapi daripada dipecat jadi mantu, lagian gue harus cari muka ke mama mertua gue. Biar gue bisa dapet harta warisannya. Apa? Jadi Jeng Indah menderita kanker? Iya, Ma. Aku juga kaget banget dengernya. Jadi besok itu aku harus nganterin Mama Indah periksa ke dokter. Karena dia yakin banget kalau pemeriksaan sebelumnya itu salah. Bagus ya. Sebenarnya ya Syah, Mama juga berharap Jeng Indah itu beneran sakit biar cepet matinya. Biar kita bisa secepatnya menguasai semua harta Yoga. Tapi Ma. Tapi kenapa? Kenapa kamu cemberut kayak gitu? Ada apa lagi sih? Ma, ada berita buruk banget, Ma. Tadi Hendra nyamperin aku lagi. Apa? Itu anak ya emang bener-bener keterlaluan. Dan yang lebih parahnya lagi, dia meras uang dari aku, Ma. Aku terpaksa harus kirim 100 juta ke dia. Terus kan aku makan siang sama Yoga. Masa dia ngikutin aku, Ma? Tapi untungnya Yoga gak ngeliat Hendra sih, Ma. Tuh kan, Mama juga bilang apa sama kamu? Hendra itu laki-laki pengeretan. Coba kalau kamu tuh dulu bisa jaga diri kamu. Dan satu lagi, Ma. Hendra itu kekeh banget nanyain soal anak aku. Mama yakin kan anak aku udah meninggal? Karena kalau anak itu belum meninggal, dia bisa ngerusakin semua rencana kita, Ma. Sasha, udah berapa kali sih Mama bilang? Anak kamu itu udah meninggal, udah mati. Jadi kamu gak usah dengerin Hendra kayak atau apa aja, gak usah. Kamu gak usah percaya apapun ya. Cuman percaya sama Mama aja. Udah dibilangin anaknya mati kok. Masih aja banyak. Ya Allah, lindungilah Dede Pelangi. Jangan diculik sama orang jahat lagi ya Allah. Yoga gak mau kehilangan Dede Pelangi. Kabulkan doa Yoga ya Allah. Amin. Yoga, terima kasih ya. Kamu udah mendoakan Dede Pelangi. Kan Dede Pelangi kan adiknya Yoga juga. Yoga gak mau Dede Pelangi kenapa-napa. Makasih ya. Ya Allah, hamba mohon dengan segenap jiwa hamba. Lindungilah anak hamba Pelangi dari orang-orang jahat ya Allah. Sinarilah ia dengan kebahagiaan dan jangan biarkan ketakutan menyelimuti-nya. Ya Allah, kuatkanlah keluarga hamba dalam menghadapi setiap cobaan. Jauhkanlah keluarga hamba dari segala bahaya ya Allah. Amin. Assalamualaikum. Aisyah. Waalaikumsalam. Ibu nengok aku kesini. Iya, ibu tuh kangen sama kamu. Kangen juga sama Pelangi. Ibu boleh gendong nggak? Boleh dong, Bu. Nih. Ini sayang. Lagi tidur. Pelanginya tidur. Pelanginya bobo ya? Hah? Oh, iya. Bobo ya? Saya akan singkirkan anak ini.
Pelangi. Bu Indah mau celakain Pelangi, ya Allah. Ibu mesti telepon ke Aisyah. Ibu, ini kan udah malam. Kenapa nggak besok aja? Enggak, Ibu nggak akan bisa tenang kalau besok. Lebih baik Ibu telepon sekarang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Kamu belum tidur, Aisyah? Aisyah habis sholat tahajud, Bu. Ibu kenapa telepon jam segini? Ibu nggak apa-apa kan? Enggak ada apa-apa. Cuman barusan Ibu mimpi buruk. Bu Indah itu mau mencelakai Pelangi. Mudah-mudahan aja itu nggak benar ya, Aisyah. Pasti ibu ada ikatan batin sama Pelangi. Karena ibu adalah neneknya. Tapi aku nggak mau bikin ibu kepikiran. Oh iya, kamu belum jawab. Gimana kabarnya Pelangi? Baik-baik aja kan? Semuanya baik-baik aja kok, Bu. Syukurlah kalau gitu. Ya udah, kalau gitu kamu tidur ya. Ibu juga mau tidur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah. Mah, mau pucat banget? Lagi sakit? Mau ke dokter nggak? Enggak, Mama emang mau ke dokter. Aku yang anterin kok. Iya sayang, Mama sehat kok, Mama nggak sakit. Mama mau cuma cek doang. Ya udah, kalau gitu aku pamit ya. Sehat-sehat ya, Ma. Ayo, Ma, jalan yuk. Gak bisa dinyalain lagi, Mah. Bisa sih, coba matiin dulu AC-nya. Bisa gak? Wah, ini mogok nih, Mah, kayaknya, Mah. Ya, kok mogok? Terus gimana dong? Aku cari kendaraan online ya, Mah. Coba. Gak ada. Masa sih? Gak ada yang di seputar sini? Gak ada, Mah. Aku cari taksi deh. Biasanya ada yang lewat kok kalau di sini. Oh iya, jangan lama-lama ya. Ya, bentar ya, Ma. Aduh, ada-ada aja. Mateng yang ada di dalam nih. Jalanan sepi sih, nggak ada taksi yang lewat. Lo ngapain? Ya ampun, Dev, kebetulan banget. Lo bisa nganterin gue ke jalan depan nggak? Dari tadi gue nungguin taksi nggak ada yang lewat-lewat. Emang mobil lo kemana? Mobil gue mogok, Dev. Gue buru-buru nih, soalnya gue mesti nganterin mertua gue. Mau ke dokter. Ya ampun, Sa, lo ngapain sih ngurusin mertua lo? Katanya lo tuh benci sama mertua lo. Lo tuh cuma cinta sama suami lo doang dan hartanya mereka. Terus ngapain lo pusing mikirin mereka? Hah? Apa-apaan sih lo? Terus gue tinggalin dia di mobil gue gitu? Terus gue nggak balik-balik lagi? Ya udah deh, gini aja. Nggak usah banyak mikir kelamaan ya. Ya udah, ikut gue aja. Kita jalan. Gimana? Ya juga sih. Daripada gue nganter mama ke rumah sakit, males banget nungguinnya. Pasti lama. Sa, kalau lo nggak mau gue pulang nih. Gimana? Oh iya, oke. Gue ikut sama lo. Lagian malas juga sih ngurusin dia. Yuk.
Kemana lagi ini Sasa, lama banget. Mana panas lagi di sini. Mobil nggak bisa di starter, nunggu di dalam juga pengap, di luar panas. Aduh, kacau banget. Masa nyari taksi aja lama banget sih Sasa? Aku harus telepon dia. Lupa, teleponnya kan kebawa sama Sasa. Aduh. Lupa kali ya, Sasa kalau di sini ada mertuanya. Bener-bener tuh mantu. Oh, pusing banget ya. Mungkin karena panas kali. Ibu itu kenapa? Kok mimisan lagi? Kenapa mimisan lagi ya? Iya deh, ayo. Mina. Iya, Nyonya. Sekarang bikinin saya jus jeruk, nggak pakai lama. Cepetan. Saya udah haus. Jeruk. Nyonya, maaf, jeruknya habis. Apa? Habis? Masa rumah sebesar ini nggak punya jeruk lagi? Ya udah. Kamu masak apa hari ini? Cuman sambal goreng kentang sama ayam gorengnya. Aduh, itu semua makanan kampung. Buang aja semuanya. Saya nggak doyan makan kayak gitu. Pokoknya mulai sekarang setiap hari kamu harus masakin saya masakan Eropa. Dan siang ini saya mau makan salad, appetizer, sup, sama coklat milk. Ya, jangan pakai lupa. Dan nggak pakai lama masaknya. Cepetan. Saya udah lapar. Apanya? Coklat melet. Emang coklat bisa melet-meletnya? Aduh, ini orang ya dasar ya. Dibilang bodoh nggak bodoh, kampung nggak kampung. Coklat milk, bukan coklat melet. Setahu saya, Nyonya Indah sama Tuan Yoga itu nggak pernah minta macem-macemnya di rumah ini. Denger ya. Saya ini ibunya Sasha. Kamu tahu kan Sasha itu siapa? Sasha itu istrinya Yoga. Jadi saya juga tuan rumah. Jadi kamu harus hormat sama saya. Dan kamu harus mendengarkan semua yang saya minta. Oh ya, satu lagi. Mulai sekarang kamu harus laporan setiap pagi ke saya. Kamu mau masak apa, kamu mau belanja apa. Dan jangan pernah kamu belanja di pasar ya. Karena nggak higienis, saya nggak mau. Kamu harus belanja di supermarket. Semua, soal keuangan semuanya kamu harus laporan ke saya. Jangan sampai enggak. Awas kamu kalau sampai lupa. Tapinya? Tapi apa lagi? Udah nggak pakai tapi-tapian. Cepetan sana masak, saya udah lapar nih. Baiknya. Moga-moga aja Indah nanti hasilnya emang sakit. Dan aku bisa jadi nyonya rumah seutuhnya di sini. Enaknya jadi orang kaya. Gimana sih? Udah kayak OKB aja, orang kaya baru. Nyonya Indah sama Tuan Yoga tuh di sini nggak pernah minta macam-macam dan nggak ribet-ribet amat kayak gini. Mama. Kenapa saya kok kamu teriak-teriak? Tadi ada tante yang bisa sampai tertabrak mobil. Juga bawa ke sini, Mah. Itu orangnya, Mah. Azim, Bu Indah. Ciri-cirinya orangnya masih muda. Terus pakai kemeja, pakai celana jeans. Orang yang culik Pelangi itu suruhan Bu Indah. Dia udah jahat dan hampir mencelakai Pelangi anakku. Bu, ini motor di mana, Bu? Kasihan nih, Bu. Mah, bawa ke dalam ya, Mah. Kasihan, Mah. Tolong ya, Mah. Ya udah, bawa masuk aja. Saya kenal kok dengan ibu ini. Sayang, Mama minta tolong ya. Kamu tolong bilangin Bibi supaya bawa air kompresan. Ya, Mah.
Ya Allah, hamba memang tidak menyukai dengan perbuatannya kemarin kepada Pelangi. Tapi hamba juga harus tolong dia, ya Allah, kasihan. Buatlah hati hamba ikhlas untuk menolongnya, ya Allah. Tapi aku harus izin Mas Irfan dulu, karena aku harus merawat Bu Indah di sini. HP Mas Irfan gak aktif. Aku harus coba telepon keluarga Bu Indah. Tapi aku kan gak mungkin telepon Mas Yoga. Lebih-lebih minta Mas Yoga untuk jemput ke sini. Nanti yang ada Mas Irfan bisa marah dan salah paham sama aku. Lebih baik aku telepon Mbak Yosi aja. Kenapa ya? Kok Mbak Yosi nggak ngangkat? Ya ampun, aku juga kan nggak tahu nomor teleponnya Mbak Syasha. Mendingan aku telepon Bimina aja. Siapa tahu di rumah ada orang yang bisa jemput. Ribet. Ibu Aisyah, ada apa ya? Ya, halo? Bibi? Iya, Bu. Bibi bisa jemput Bu Indah ke sini nggak, Bi? Bu Indah sekarang pingsan, Bi. Apa? Ibu Aisyah? Nyonya Indah pingsan ada di rumah Ibu Aisyah sekarang? Iya, Bi. Baik, Mina sekarang juga ke situ, Bu Aisyah. Aduh, itu Nyonya galak itu minta macam-macam gimana ya? Wis masa bodoh amat, dia bukan Nyonyaku. Lebih penting Nyonya Indah majikan saya. Loh, Bu Mina? Tuan Yoga? Mau kemana? Sasha sama Mama mana? Udah pulang? Belum, Tuan. Ini Mina barusan dapat kabar dari Bu Aisyah. Kalau Nyonya Indah tuh pingsan, sekarang ada di rumahnya. Mina mau ke sana, Tuan. Hah? Mama di rumah Aisyah? Tunggu, Mama bukannya sama Sasha? Mina juga nggak tahu, Tuan. Tapi kabarnya sih Nyonya Indah tuh pingsan dekat rumahnya Ibu Aisyah. Makanya dibawa ke sana. Mina juga kurang jelas, Tuan, kabarnya. Yaudah, saya aja yang jemput, ya. Baik, Tuan.